Selamat datang di sesi pendalaman kita. Kali ini kita menggali sebuah konsep kunci nih dari buku yang legendaris ya di dunia teknologi, Crossing the Chasm, karya Geoffrey Moore. Betul, buku penting itu. Kita akan fokus di bagian pertamanya, menemukan apa sih sebenarnya jurang pemisah atau chasm itu, dan kenapa ini jadi kayak penghalang besar buat inovasi teknologi. Iya, jadi intinya kita mau lihat sumbernya dari buku itu langsung. Yup, misi kita ya memahami celah krusial ini dalam siklus adopsi teknologi. Pertanyaan besarnya memang ini kan, kenapa sih banyak banget produk teknologi yang awalnya kayaknya oke banget, dapat sambutan hangat, tapi terus hilang gitu aja? Bener juga ya, sering lihat yang kayak gitu. Nah, seringkali sumber kita ini nunjukin masalahnya tuh lebih dalam dari sekedar katakanlah salah strategi pemasaran. Ada dinamika pasar yang fundamental yang dijelaskan lewat konsep chasm ini. Oke, jadi ada sesuatu yang lebih mendasar ya. Nah, fondasinya ini ada di model siklus hidup adopsi teknologi atau TALC. Mungkin pada pernah dengar istilah-istilahnya ya? Iya, kayak inovator, pengadopsi awal. Betul, terus ada mayoritas awal, mayoritas akhir, sampai laggards. Tapi, apa artinya sih ini dalam prakteknya? Intinya sih, model ini kelompokin orang berdasarkan kapan dan kenapa mereka mau pakai teknologi baru. Tapi yang krusial, dan ini sering salah paham nih, ini tuh bukan kurva yang mulus gitu aja. Oh, jadi nggak linear gitu ya naiknya? Enggak, ada celah nyata antar kelompok itu. Kenapa? Karena psikografis mereka jadi kayak cara mikir, nilai, motivasi mereka itu beda banget. Contohnya gimana tuh bedanya? Oke, misalnya teknolog atau inovator, mereka tuh terobsesi sama teknologi barunya itu sendiri. Keren pokoknya. Nah, visioner atau pengadopsi awal, mereka cari lompatan strategis buat perusahaannya. Oke, beda ya motivasinya. Beda banget. Nah, ini dia. Pragmatis atau mayoritas awal, ini beda lagi. Mereka butuh bukti nyata, solusi yang praktis, dan yang penting referensi dari sesama pragmatis. Butuh bukti dari teman sejenisnya gitu ya? Persis. Terus ada konservatif atau mayoritas akhir yang nunggu sampai teknologinya jadi standar, udah mapan lah. Dan terakhir, skeptis atau laggards, yang ya cenderung nolak aja. Oke, jadi ada celah antar kelompok karena cara pikir mereka beda banget. Tapi buku ini kan menekankan ada satu celah yang paling bahaya ya, bukan cuma gesekan kecil aja gitu. Tepat sekali. Nah, celah terbesar yang disebut sebagai the chasm atau jurang pemisah utama, itu letaknya persis di antara para visioner, si pengadopsi awal tadi, sama para pragmatis, si mayoritas awal. Ini titik paling rawan. Wah, kenapa bisa di situ ya yang paling bahaya? Kenapa? Ada beberapa alasan fundamental nih. Pertama, motivasi mereka itu hampir kayak langit dan bumi. Beda banget. Visioner, kejar mimpi, perubahan radikal, pengen unggul jauh dari pesaing, dan berani ambil resiko gede. Oke, si pemberani ya. Sementara pragmatis, justru kebalikannya, sangat anti resiko. Mereka cari solusi yang udah terbukti, yang sifatnya evolusioner, nambah dikit-dikit, dan praktis buat masalah mereka sekarang. Gak muluk-muluk. Tunggu, ini kedengarannya fundamental banget ya bedanya. Bukan cuma soal selera beli, tapi cara pandang yang benar-benar beda. Hampir kayak konflik gitu. Bisa dibilang gitu. Dan ini nyambung ke masalah kedua, masalah referensi. Nah, ini penting. Pragmatis itu sangat-sangat ngandelin rekomendasi dari pragmatis lain di industri mereka. Oh, jadi harus dari kalangan sendiri ya referensinya. Iya banget, mereka nggak percaya sama referensi dari visioner. Dianggapnya visioner itu terlalu gila. Fokusnya ke teknologi canggihnya, bukan ke solusi buat industrinya. Dan sering gonta-ganti teknologi juga, nggak stabil gitu kelihatannya. Ya juga ya. Terus masalahnya di mana? Masalahnya, jadi situasi catch-22, tahu kan? Kayak lingkaran setan. Kamu butuh pelanggan pragmatis yang puas buat jadi referensi ke pragmatis lain. Tapi, gimana caranya dapetin pelanggan pragmatis pertama? Itu kalau belum ada referensinya. Wah, iya ya, buntu dong jadinya. Kalau butuh referensi pragmatis yang belum ada, gimana bisa mulai jualan ke mereka? Nah, itu dia tantangannya. Makanya perlu strategi khusus yang nanti dibahas lebih lanjut di bukunya. Ada lagi nih faktor ketiga yang bikin jurangnya makin lebar. Kebutuhan akan whole product. Whole product. Maksudnya produk utuh gitu. Betul. Produk utuh, solusi lengkap. Gini,
Visioner itu mungkin oke-oke aja beli teknologi intinya, terus dia rakit sendiri sisanya. Dia utak-atik biar jadi solusi lengkap. Mungkin malah seneng tantangannya. Siap repot lah ya si visioner ini. Bisa dibilang gitu. Tapi pragmatis, wah nggak mau repot. Mereka maunya dapat paket komplit dari hari pertama. Produknya harus jalan sempurna. Ada dukungan teknisnya, ada pelatihannya, ada layanan purna jualnya. Pokoknya semua yang dibutuhin biar solusi itu benar-benar jalan tanpa bikin pusing. Oh, jadi maunya terima beres ya, kayak beli laptop tadi contohnya, tinggal pakai. Persis. Bayangin bedanya dikasih sekotak komponen canggih suruh rakit sendiri, itu mungkin buat visioner, sama dikasih laptop yang langsung nyala dari boxnya. Pragmatis maunya yang kedua itu. Oke, kebayang sekarang bedanya. Terus, apa yang terjadi kalau sebuah teknologi atau perusahaan gagal nih nyebrangin jurang ini? Jatuh gitu ke dalamnya. Konsekuensinya, wah, bisa fatal. Serius, penjualan yang tadinya mungkin kelihatan bagus di kalangan visioner, tiba-tiba bisa mandek total. Nggak ada lagi pembeli baru. Waduh, Terus, arus kas jadi kering, pesaing yang udah mapan, yang mungkin awalnya cuek, bisa nyerang balik pas kita lagi lemah. Investor juga mulai panik, mulai neken. Di buku ini ada kutipan Zen yang menarik banget. apa tuh? Pertama ada pasar, lalu tidak ada pasar, lalu ada. Nah, fase tidak ada pasar di tengah itu, itulah casemnya. Wah, dalam juga ya. Iya. Makanya, memahami dinamika ini tuh relevan banget buat Anda semua. Entah Anda lagi bangun bisnis teknologi, atau mungkin lagi investasi, atau sekedar pengen lebih cerdas aja baca tren pasar. Biar bisa nebak, mana nih inovasi yang bakal bertahan, mana yang cuma heboh sesaat. Jadi bisa bantu prediksi ya? Betul, meskipun fokus buku ini banyak ke B2B, bisnis ke bisnis, tapi konsep chasm ini berlaku luas kok. Oke, jadi intinya nih ya, kita udah lihat gimana siklus hidup adopsi teknologi ini ternyata punya jebakan besar. Si chasm itu, persis antara pengadopsi awal yang visioner sama mayoritas pasar yang pragmatis. Benar, dan jurang itu ada karena perbedaan yang fundamental banget. Iya, beda cara pandang, beda motivasi, sama beda kebutuhan mereka dari sebuah produk. Itu yang bikin jurangnya menganga lebar. Ini artinya, strategi buat jualan ke visioner itu yang nggak bakal jalan buat pragmatis, perlu pendekatan yang beda sekali buat nyebrang. Sebagai penutup nih ya, coba deh renungkan ini sebentar. Ada nggak produk atau teknologi baru belakangan ini yang Anda lihat awalnya wah banget, digembor-gemborkan potensinya gede, tapi terus kok kayaknya hilang ya? Atau gagal gitu memenuhi harapan awal setelah hebohnya reda? Kayaknya ada beberapa ya. Nah, mungkinkah mereka itu tersandung di chasm ini? Dan gimana nih pemahaman tentang dinamika jurang pemisah ini bisa ngubah cara Anda menilai peluang atau resiko dari gelombang teknologi baru berikutnya yang pasti akan datang? Coba dipikirkan.